Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mades Wardana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berinteraksi dengan para petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari Bapak dan petani semuanya untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, PT Syngenta tetap melaksanakan kegiatan virtual FFD, di mana kegiatan ini bertujuan untuk kita saling mendekatkan dengan para customer, yaitu petani, untuk memberikan solusi dan informasi kepada para petani jagung yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga mengajak kepada para petani untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan mencuci tangan secara mungkin, menggunakan masker ketika berpergian, dan melakukan physical distancing terhadap sekitar kita. Bapak Ibu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Fernaldi Sidutomo. Saya merupakan bagian tim dari Syngenta yang bertugas di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bapak Ibu petani, di dalam berbudidaya jagung, pasti Bapak Ibu petani semuanya banyak terjadi kendala. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal dan eksternal? Faktor eksternal itu bisa berasal dari iklim maupun cuaca. Sedangkan faktor internal itu berasal dari ketahanan suatu varietas terhadap penyakit-penyakit tertentu, misalnya bule maupun BSR. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai tanaman jagung yang memiliki tahan BSR, hasil tinggi, kebanggaan petani. Nah, petani, apa itu segitiga penyakit? Nah, segitiga penyakit ini saya akan jelaskan karena ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, segitiga penyakit itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya serangan dari suatu penyakit pada tanaman jagung kita, yang terdiri dari 3 faktor Bapak Ibu. Yang pertama, adanya host atau inang yang tidak memiliki ketahanan terhadap suatu penyakit. Kemudian faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi banyaknya terjadinya penyakit dalam tanaman jagung itu adanya patogen. Nah, patogen ini biasanya selalu ada ketika tanaman jagung kita rentan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit tanaman jagung. Kemudian ada environment atau kelembapan dan suhu curah hujan. Nah, ketiga faktor ini Bapak Ibu apabila memenuhi syarat di dalam lahan Bapak, otomatis serangan dari penyakit-penyakit yang ada di tanaman jagung Bapak itu akan semakin meningkat. Nah, pada kesempatan kali ini, salah satu penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian besar bagi petani-petani jagung yang ada di Indonesia yaitu penyakit BSR ataupun mati bujang. Bapak Ibu petani, apa itu BSR? BSR merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi para petani-petani jagung yang ada di Indonesia. BSR umumnya terjadi di fase vegetatif menjelang generatif. Ketika tanaman jagung kita secara genetik tidak tahan terhadap penyakit BSR. Kemudian tanaman kita atau tanaman yang muda itu tergores oleh OPT tanaman seperti ulat penggerak batang. Nah, kemudian ketika patogen ada di dalam tanah, kemudian diperparah dengan hujan yang intensitas yang cukup tinggi, otomatis patogen yang ada di dalam tanah tersebut masuk ke dalam jaringan tumbuh tanaman. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanaman jagung kita secara perlahan dari ujung pangkal batang sampai ke atas itu akan mati secara perlahan Bapak Ibu. Nah, BSR itu disebabkan oleh bakteri, makanya disebut bacterial stalk-worm. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran, apa sih kok bisa BSR itu merugikan bagi petani? Nah, di sini ada riset dari tim Syngenta yang khusus untuk meneliti kerugian Bapak Ibu ketika menanam jagung dan jagungnya terserang oleh BSR. Di sini apabila tanaman jagung Bapak terserang 10% saja di dalam 1 hektar, maka kerugian yang kita timbulkan yaitu sebesar 900 kg
Nah, jika kita kalkulasikan ke dalam rupiah, maka dengan harga jagung minimal 3.000 kita akan mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000. Nah, sampai seperti ini, apabila tanaman jagung kita terserang 50%, maka kerugian yang akan kita timbulkan sebesar hampir 1 ekor sapi akan hilang, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya rasa Bapak Ibu petani semuanya tidak ingin kan tanaman jagungnya terserang oleh penyakit. Nah, di sini PT Syngenta mengeluarkan varietas yang secara genetik memang tahan terhadap penyakit busuk batang ataupun BSR itu sendiri. Telah hadir NK6501 atau yang lebih dikenal dengan NK Super. NK Super ini memang memiliki keunggulan ketahanan penyakit. Tetapi tidak hanya ketahanan penyakit, NK Super juga memiliki keunggulan. Yang pertama, dia memiliki warna yang menarik dan pokolekan yang mudah. Yang kedua, benefitnya yaitu tahan terhadap penyakit BSR ataupun mati bujang. Karena NK Super ini diformulasikan secara genetik memang tahan terhadap penyakit BSR ataupun mati bujang, Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini BSR itu belum ada pestisida yang bisa mengatasinya. Hanya saja mungkin hanya sebatas pencegahan ataupun tindakan preventif saja dari Bapak Ibu petani. Oleh karena itu, salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyakit BSR yaitu dengan mengganti varietas tanaman jagung kita yang secara genetik tahan terhadap penyakit busuk batang. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga itu hasil yang tinggi. Saya rasa Bapak Ibu petani menginginkan produksi tanaman jagung yang tinggi. NK Super memiliki tongkol yang seragam dari luar dan kemudian masuk ke dalam lahan kita itu identik keseragamannya tongkol yang besar, Bapak Ibu. Itu keuntungan dari tongkol NK Super. Nah, kemudian jangan lupa kerugian hasil yang ditimbulkan apabila Bapak Ibu tidak menanam varietas yang tahan terhadap BSR bisa dilihat. Dengan 10% saja kita bisa rugi sebesar 900 kg. Artinya ketika kita menanam NK Super, otomatis pendapatan yang hilang akibat serangan BSR itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Oleh karena itu sudah dipastikan bahwasanya NK Super memiliki tongkol yang seragam, kemudian hasil yang tinggi. Bapak Ibu petani jagung, untuk lebih meyakinkan kepada para petani-petani semuanya, di sini saya mengundang salah satu petani sukses yang tanam NK Super. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Heri untuk memberikan pengalamannya kepada para petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Untuk pengalaman saya menanam tanaman jagung, sebelumnya Pak, saya belum menanam NK Super. Saya ada kendala, yaitu kendala kerugian kan BSR. Memang itu sangat-sangat merugikan untuk petani, sobat petani. Karena BSR itu kita sudah bermodal banyak, tapi ada kerugiannya. Akibatnya kita hasilnya nggak maksimal. Sekarang dari NK mengeluarkan bibit unggul yang namanya NK Super, NK501. Itu saya pengalaman dari musim rendeng kita yang kemarin, saya tidak ada sama sekali, tidak ada yang namanya BSR. Terus hasil alhamdulillah maksimal. Untuk warna cerah Mas, tongkolnya seragam, bagus. Pembeli berminat untuk membeli jagung saya. Pengalaman saya itu. Untuk pokokan NK Super ini bagaimana Pak Heri? Sangat-sangat mudah. Dulunya sebelum saya nanam NK Super, cari pekerja untuk memanen susah. Sekarang timbul ada NK Super, sangat-sangat mudah untuk mencari pekerja. Mudah sekali ini. Oke, jadi bisa dikatakan NK Super ini sangat mudah ketika panen. Kemudian dari hasilnya kan tongkolnya seragam nih, Pak Heri, katanya Pak Heri tadi yang pernah nanam. Nah, kira-kira 1 hektar Pak Heri kemarin nanam musim kemarin bisa dapat berapa ton Pak Heri?
Yang kemarin saya musim rendeng itu 1 hektarnya sekitar 12, berapa ya Pak? 12 lebih kan. Oke. Demikianlah bincang-bincang kita mengenai tanaman jagung yang tahan BSR, kemudian hasil tinggi dan kebanggaan petani. Oleh karena itu Bapak Ibu petani jagung, apabila Bapak Ibu tidak ingin tanaman jagungnya terserang BSR dan mengalami kerugian, maka cara yang paling mudah itu kita bisa mengganti varietas yang sebelumnya dengan varietas yang secara genetik tahan terhadap penyakit busuk batang. Dan perlu diingat, penyakit busuk batang belum ada pestisida yang bisa mengatasinya. Oleh karena itu, mari kita tanam NK Super. NK Super, kebanggaan petani.